Halo sahabatku, selamat datang kembali di Ruang Hikmah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh kasih hari ini. Kadang, pengkhianatan paling menyakitkan bukan datang dari orang jauh, tapi dari orang yang setiap hari kita doakan dalam sujud. Bayangkan, seorang istri yang menyiapkan pesta ulang tahun untuk suaminya, tapi justru ditertawakan, karena pesta itu hanyalah jebakan agar dia sibuk. Sementara suaminya pergi berlibur bersama wanita lain. Apakah benar, kelembutan seorang wanita berarti kelemahan? Atau justru, itu adalah cara Allah menyembunyikan kekuatannya? Sampai waktu yang tepat tiba untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya menang? Inilah kisah Hanifah, istri Indonesia yang tinggal di Korea, yang mereka hina sebagai wanita kampung. Tapi ternyata, dialah badai yang menumbangkan harga diri orang-orang yang merendahkannya. Kalau kamu pernah diremehkan, dihina, tapi memilih diam, cerita ini akan membuktikan, diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah tanda bahwa Allah sedang menulis pembalasan yang indah. Tulis, amin, kalau kamu percaya. Setiap air mata akan dibalas dengan kemenangan dan kemuliaan. Dan tulis juga, dari kota mana kamu menonton kisah penuh luka dan keadilan ini. Jangan lupa subscribe. Karena siapa tahu, tahun ini yang subscribe bisa beli rumah impian dan lunas semua hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Udara musim semi di Busan sejuk dan kembali di Ruang Hikmah. Bunga sakura bermekaran di sepanjang jalan dalam keadaan rumah sehat, keluarga Hanifah dan Jamin, dan penuh kasih hari dari luar. Kadang, rumah itu tampak sempurna, paling menyakitkan rapi, bukan datang dari orang jauh dan penuh cahaya, tapi dari orang yang setiap hari kita doakan dalam suasana sujud. Justru terasa dingin dan penuh tekanan. Seorang istri yang menyiapkan pesta ulang tahun Hanifah untuk sudah bangun lebih awal, tapi justru dia mengenakan apron bermotif karena bunga, pesta itu hanyalah jebakan agar dia hati-hati. Sementara suaminya pergi berlibur bersama wanita karena lain. Suaminya tidak suka bagian putih yang keras. Kelembutan seorang wanita diseduh dengan air bersuhu pas, atau justru tidak lebih, itu adalah cara Allah menyembunyikan kekuatannya. Melakukan semuanya sampai sendiri. Waktu yang tepat tiba, bukan karena ia tak mampu siapa yang sebenarnya menang, tapi inilah karena kisah Hanifah. Bila ada istri yang Indonesia yang tinggal di Korea, akan ada kata-kata yang mereka hina sebagai suaminya, wanita kampung. Jamin, duduk di meja makan dengan ekspresi dialah badai serius yang menumbangkan harga diri orang-orang yang ibu mertuanya. Kalau kamu pernah diremehkan, wanita berusia 50-an dengan rambut disanggul rapi dan wajah tanpa cerita senyum. Ini akan membuktikan tangannya yang halus tapi bukan bergenggam cangkir teh, seperti menggenggam keputusan diam adalah besar. Tanda bahwa Allah sedang menunduk sopan sambil meletakkan roti panggang di piring. Amin. Silakan kalau kamu percaya. Semoga rasanya cocok akan dibalas ujarnya dengan suara lembut bergetar. Dan Madam Suyeon menatapnya lama. Dari kota mana kamu berkata kisah penuh luka dan 3 hari lagi ini. Ulang tahun suamimu. Jangan lupa subscribe. Aku mau kamu siapkan karena pesta siapa yang besar. Tahun ini yang boleh subscribe bisa beli rumah impian harus di dan lunas semua hutangnya. Semua kolega bisnis keluarga akan datang. Hanifah hampir menjatuhkan sendok di tangannya. 3 hari lagi, Ibu, tanyanya pelan. Madam Suyeon mengangguk pelan tapi tajam. Kamu kan tidak bekerja. Waktumu banyak. Urus saja semuanya. Jamin menambahkan dengan nada malas, tanpa menatap istrinya. Kita butuh pesta yang berkelas. Aku ingin semua orang lihat bahwa aku menikah dengan wanita yang bisa diandalkan. Kalimat itu seolah pujian. Tapi bagi Hanifah yang sudah bertahun-tahun hidup dengan tatapan merendahkan itu, ia tahu, yang dimaksud, diandalkan, bukan cinta, tapi pembuktian status sosial. Hanifah menunduk, menahan air mata. Baik, Mas. Hanifah akan urus semuanya. Ibu mertuanya mendengus kecil. Pastikan tidak ada yang salah. Jangan pakai vendor murah. Kalau kamu membuat malu keluarga, aku tak segan menyebutmu istri gagal di depan semua tamu. Setelah makan, mereka berdua beranjak meninggalkan meja tanpa pamit. Hanya suara langkah sepatu Madam Suyeon yang terdengar makin menjauh. Hanifah tetap berdiri di dapur, menatap piring-piring kotor yang berserakan. Sesaat, matanya terasa panas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan tangis. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Tapi pagi ini, entah kenapa, kata-kata ibu mertuanya terasa lebih menusuk dari biasanya. Dalam hati kecilnya ia berbisik, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku tidak ingin membalas mereka dengan amarah. Tapi jika Engkau izinkan, biarkan aku membuktikan
bahwa aku tidak serendah yang mereka pikirkan. Hanifah mengambil buku catatannya, membuka halaman kosong, dan mulai menulis daftar. Tangannya gemetar sedikit, tapi langkahnya pasti. Hotel untuk pesta. Dekorasi bunga. Catering. Undangan digital. Gaun malam untuk Madam Suyeon. Hadiah untuk suaminya. Ia menatap daftar itu lama, lalu tersenyum getir. 3 hari. Aku harus bisa. Sepanjang hari, Hanifah bolak-balik naik turun bus menuju pusat kota Busan. Ia mengunjungi toko bunga, memesan lili putih dan mawar merah. Ia menawar sedikit, tapi selalu mengalah saat pedagang memberi harga tinggi. Ia tahu, Jaemin tidak suka kalau ia terlihat pelit. Di perjalanan pulang, ia duduk di dekat jendela bus. Matahari sore menembus kaca, memantulkan cahaya lembut di wajahnya yang letih. Ia membuka ponsel dan menatap foto suaminya. Mereka berdua tersenyum di hari pernikahan, di taman kecil di Seoul, 5 tahun lalu. Dulu, Mas sering bilang aku wanita paling sabar di dunia. Gumamnya pelan. Mungkin sekarang Mas lupa. Bus berhenti di depan rumah. Hanifah turun, menenteng tas besar berisi brosur, nota pembayaran, dan kain sampel dekorasi. Begitu membuka pintu, aroma parfum mahal menyeruak. Ia tahu Jaemin baru saja pulang dari kantor. Suaminya duduk di sofa, menggulir ponsel tanpa menatapnya. Mas, ini daftar vendor untuk pesta nanti, ujar Hanifah sambil menyerahkan map. Jaemin hanya mengangguk tanpa melihat. Bagus. Tapi jangan ganggu aku. Aku lagi banyak pikiran. Kalimat itu menampar Hanifah lebih keras dari bentakan manapun. Ia ingin berkata bahwa semua persiapan ini demi dirinya. Tapi ia memilih diam. Diam bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Kadang, tenang adalah bentuk paling tinggi dari harga diri. Malam itu, setelah semuanya tertidur, Hanifah menyalakan laptop. Ia memeriksa satu persatu kontrak vendor, memastikan pembayaran hotel tidak terlambat, memastikan semuanya berjalan sempurna. Di layar, jadwalnya padat, semuanya untuk pesta orang lain. Namun di luar jendela, bayangan bulan tampak temaram di antara sakura yang gugur. Ia menatap ke langit sambil berdoa lirih. Ya Allah, jika semua ini harus aku lewati sendirian, tolong jangan biarkan aku jatuh karena benci. Tapi jika mereka berniat jahat padaku, tunjukkan caramu membela hamba MU yang diam. Dalam diam itu, Hanifah tidak tahu. Pagi esok akan menjadi awal dari ujian terbesarnya. Dan 3 hari yang diminta ibu mertuanya, akan menjadi 3 hari yang mengubah seluruh hidupnya. 3 hari terasa seperti 3 tahun bagi Hanifah. Begitu matahari terbit, langkahnya sudah dimulai. Mengatur dekorasi, menelepon pihak hotel, menyusun menu, dan memastikan semua tamu diundang. Meski berada di negeri orang, Hanifah sudah terbiasa bekerja sendirian. Ia mengatur semuanya dengan bahasa Korea seadanya. Terkadang terbata, terkadang salah sebut, tapi semangatnya tidak pernah pudar. Ia tahu, tidak ada yang akan menolongnya. Suaminya sibuk dengan urusan bisnis, dan ibu mertuanya hanya akan datang untuk memerintah, bukan membantu. Di meja makannya, tumpukan kertas, nota, dan brosur berserakan. Laptopnya terbuka menampilkan spreadsheet penuh angka. Dari wajahnya yang letih, terlihat jelas bahwa Hanifah sedang menanggung beban yang tidak seharusnya ia tanggung sendirian. Sore itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari suaminya, Jaemin. Pastikan pesta berjalan sempurna. Aku tidak mau malu di depan teman-temanku. Hanifah menatap layar ponsel itu lama, lalu tersenyum pahit. Ia berharap, walau hanya 1 kali, ada kata, terima kasih, di akhir pesan itu. Namun, seperti biasa, yang datang hanyalah tuntutan. Meski begitu, Hanifah tetap melanjutkan pekerjaannya dengan sabar. Ia tahu, cinta tidak selalu harus dibalas dengan cinta. Kadang, cinta sejati diuji justru ketika hanya satu pihak yang berjuang. Malam itu, Hanifah mendatangi Hotel Lotte Busan untuk memastikan ballroom sudah siap. Pegawai hotel menyapanya dengan ramah. Ah, Nyonya Hanifah, Anda datang lagi? Semua sudah hampir selesai. Tema pesta, elegan dan putih, ya? Hanifah mengangguk sambil tersenyum lemah. Terima kasih,
Saya hanya ingin memastikan semuanya benar-benar sempurna. Ini hari penting bagi suami saya. Pegawai hotel itu tersenyum, mengangguk dengan tulus. Anda istri yang hebat. Jarang sekali saya melihat tamu yang mengurus semuanya sendiri. Ucapan sederhana itu membuat mata Hanifah memanas. Karena tanpa sadar, itu adalah pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir ada yang memuji dirinya dengan tulus. Di dalam lift menuju lobi, ia melihat pantulan dirinya di cermin logam. Matanya terlihat lelah, tapi sorotnya tegas. Rambutnya sedikit keluar dari kerudung karena angin, namun ia tidak peduli. Ia berbisik lirih kepada bayangannya sendiri. Kamu kuat, Hanifah. Tidak apa-apa kalau tidak ada yang tahu perjuanganmu. Allah tahu semuanya. Keesokan harinya, Hanifah duduk di kafe kecil di pinggir Jalan Busan, menunggu vendor dekorasi bunga datang. Ia memesan teh chamomile hangat, menatap keluar jendela melihat pasangan muda berjalan bergandengan tangan. Hatinya terasa kosong. Sudah lama ia dan suaminya tidak berjalan seperti itu lagi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Annyeonghaseyo, ini Hanifah sih? Suara perempuan muda di seberang terdengar ceria. Saya Yerin, asisten pribadi Tuan Jaemin. Beliau meminta agar info hotel dikirimkan langsung ke saya saja. Hanifah sempat terdiam beberapa detik. Yerin, ulangnya pelan, memastikan ia tidak salah dengar. Ya, benar. Beliau bilang Anda terlalu sibuk, jadi saya bantu urus administrasi biar tidak merepotkan. Nada suara perempuan itu terdengar terlalu santai, terlalu akrab. Hanifah menatap cangkir tehnya, uapnya menari di udara. Tapi hatinya tiba-tiba terasa dingin. Namun ia tetap menjaga nada suaranya sopan. Baik, nanti saya kirimkan datanya. Setelah panggilan itu berakhir, Hanifah memejamkan mata lama-lama. Nama itu terasa tidak asing. Yerin. Ia pernah mendengar nama itu dari percakapan suaminya di telepon beberapa minggu lalu. Tapi waktu itu ia tidak menaruh curiga. Kini, nama itu seperti belati yang baru saja diselipkan ke dalam pikirannya. Malamnya, setelah selesai menyiapkan daftar tamu, Hanifah duduk di lantai ruang tamu dengan laptop di pangkuannya. Di layar, folder-folder penuh foto persiapan pesta terbuka. Ia berhenti sejenak, lalu membuka tab lain, rekening pribadinya di Bank Indonesia. Saldo di dalamnya menurun drastis. Dari 100 juta rupiah, kini hanya tersisa separuhnya. Semua untuk pesta ini. Pesta yang bahkan belum tentu dihargai. Namun Hanifah tidak menyesal. Ia menatap layar dan berbisik. Aku tidak rugi, aku sedang berinvestasi pada ketulusan. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan kebencian, bukan juga dendam. Lebih seperti kesadaran yang perlahan tumbuh. Bahwa dirinya terlalu lama hidup untuk membahagiakan orang lain. Dan lupa memuliakan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Hanifah kembali ke hotel untuk menyerahkan pembayaran terakhir. Namun kali ini, kartu kredit yang ia pegang tidak berfungsi. Petugas kasir menatap layar terminal pembayaran dan berkata sopan. Maaf, kartu ini ditolak. Ada pembatasan transaksi dari bank. Hanifah mengernyit. Tidak mungkin, limitnya masih cukup. Ia mencoba lagi. Tetap gagal. Dengan napas berat, ia mengambil kartu lain, miliknya sendiri, dan membayar lunas menggunakan uang tabungan terakhirnya. Begitu transaksi selesai, ia menatap nota kecil di tangannya dengan perasaan campur aduk. Antara lega, lelah, dan getir. Tidak apa-apa, katanya lirih. Yang penting pesta ini sempurna. Ia melangkah keluar hotel, berdiri di bawah langit Busan yang cerah. Di antara ribuan kelopak sakura yang jatuh. Hanifah memejamkan mata dan berdoa. Ya Allah, aku sudah lakukan yang terbaik. Jika di balik semua ini ada niat buruk terhadapku, biarlah Engkau yang membuka semuanya dengan cara MU. Ia tidak tahu, doa itu akan segera dikabulkan. Karena malam nanti, suaminya tidak akan pulang untuk pesta yang ia siapkan. Dan dari sebuah pesan singkat yang masuk ke ponselnya, Hanifah akan menyadari, semua perjuangan yang ia lakukan ternyata hanyalah bagian dari kebohongan besar. Malam di Busan turun perlahan. Langit berwarna ungu tua, lampu-lampu jalan mulai menyala,
dan hujan tipis menetes dari atap rumah-rumah. Di jendela lantai 2, Hanifah masih terjaga. Di meja kerjanya, laptop masih menyala, menampilkan desain akhir dekorasi pesta. Ia menyesap teh hijau yang sudah dingin. Matanya sembab, tapi pikirannya tetap terjaga. Satu persatu ia memeriksa daftar tamu, memastikan tak ada yang terlewat. Hanifah, suara lembut dalam hatinya berbisik. Sudah cukup, istirahatlah. Namun ia menolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk terus bergerak. Mungkin karena diam akan membuatnya kembali mendengar kata-kata menyakitkan dari orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Sekitar pukul 11 malam, suara langkah terdengar dari bawah. Hanifah menoleh. Jaemin baru pulang. Ia bisa mengenali langkah itu dari cara sepatunya menjejak lantai kayu, tergesa tapi ringan, seperti orang yang sedang terburu bahagia. Hanifah menutup laptopnya, hendak turun menyambut, tapi langkahnya terhenti di tangga. Dari celah pintu ruang kerja suaminya, ia mendengar suara. Suara tawa. Bukan tawa dingin yang biasa ia dengar, tapi tawa hangat, yang sudah lama hilang dari rumah ini. Jantungnya berdegup cepat. Ia melangkah perlahan, menahan napas. Pintu ruangan sedikit terbuka. Dari sana, ia bisa melihat punggung suaminya. Jaemin sedang duduk di kursi kerja, ponsel menempel di telinganya. Suaranya terdengar lembut, terlalu lembut untuk seorang pria yang biasanya berbicara kasar padanya. Yerin ya, semuanya sudah siap. Jangan khawatir, dia sibuk seperti biasa, gak akan curiga. Hahaha, iya, nanti kita berangkat sore lusa. Aku sudah atur tiketnya, hotel juga. Jangan lupa bawa dress biru yang kamu pakai waktu ke Jeju, aku suka banget lihat kamu pakai itu. Hanifah membeku. Nama itu, Yerin. Nama yang beberapa hari lalu menghubunginya dengan alasan administrasi. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Setiap kalimat seperti palu yang menghantam dadanya. Tangannya yang menggenggam pegangan tangga mulai gemetar. Jaemin kembali tertawa kecil. Dia pikir aku mau pesta ulang tahun. Padahal aku cuma mau waktu tenang sama kamu. Hahaha, iya. Biar dia sibuk ngatur bunga dan catering, biar aku bebas. Dasar wanita polos. Kadang aku kasihan, tapi lucu juga lihat dia begitu serius. Hanifah menutup mulutnya rapat-rapat, menahan suara tangis yang hendak pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Lututnya hampir lemas, tapi ia bertahan, bersandar pada dinding. Air matanya mengalir tanpa suara. Dalam sekejap, semua lelahnya terasa sia-sia. Semua jam kerja, semua doa, semua pengorbanan yang ia lakukan demi pesta itu. Ternyata hanya bahan tertawaan di balik punggung suaminya sendiri. Ia mundur perlahan, naik ke kamar tanpa suara. Begitu pintu tertutup, Hanifah jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah, pelan tapi menyayat. Ia menatap langit-langit kamar yang putih, tapi di matanya semuanya gelap. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Apa salahku? Aku cuma ingin jadi istri yang baik. Kenapa setiap kebaikan dibalas penghinaan? Namun di sela tangisnya, sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Bukan marah, bukan dendam, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini ia hidup dalam ilusi yang dibangun oleh kesabarannya sendiri. Hanifah duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Wajahnya basah, tapi sorot matanya berbeda. Ada cahaya yang muncul di sana, cahaya tenang dari hati yang mulai melepaskan. Aku bodoh. Iya, tapi bukan untuk selamanya, bisiknya lirih. Aku hanya sabar sampai Allah tunjukkan siapa sebenarnya yang berharga. Keesokan harinya, Hanifah bertemu kembali dengan Madam Su Yeon. Wanita tua itu datang ke rumah sambil membawa katalog perhiasan. Hanifah, pesta nanti jangan lupa siapkan perhiasan yang pantas. Jangan sampai orang-orang mengira keluarga kami pelit. Hanifah hanya tersenyum. Baik, Ibu. Senyumnya lembut, tapi matanya tidak lagi tunduk. Ada keteguhan baru di sana, ketenangan dari seseorang yang tahu kebenaran, tapi memilih diam untuk sementara. Madam Su Yeon menatapnya heran. Kamu kenapa? Biasanya kamu terburu-buru catat semua yang saya bilang. Saya ingat, Bu. Hanya sedang belajar, menikmati diam. Madam Su Yeon mendengus,
tidak mengerti maksudnya. Ia beranjak pergi, meninggalkan Hanifah sendirian di ruang tamu. Begitu wanita tua itu menghilang, Hanifah membuka ponselnya. Ia menatap foto pernikahan mereka yang masih jadi wallpaper. Perlahan ia ganti, bukan dengan gambar baru, tapi dengan warna hitam polos. Sebuah simbol sederhana bahwa cintanya telah sampai di ujung. Malamnya, Hanifah memutuskan untuk memeriksa sesuatu. Ia membuka laptop suaminya yang tertinggal di meja kerja. Jari-jarinya gemetar, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Folder, projects, terbuka. Di antara file kerja, ada satu dokumen berjudul Jeju Trip. Klik. Di dalamnya, ada bukti semua yang ia dengar tadi malam. Tiket pesawat 2 orang, reservasi hotel dengan pemandangan laut, dan bahkan email konfirmasi yang menyebut nama Mr. Mrs. Jae-min Park. Hanifah memejamkan mata. Ada rasa perih yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Namun tak lama kemudian, air matanya berhenti. Ia menghapus file itu, bukan karena ingin menutupi bukti, tapi karena ia tahu Allah tidak butuh file untuk menegakkan keadilan. Ia menutup laptop dengan pelan, menatap langit malam lewat jendela. Angin membawa aroma laut dan suara samar burung camar. Busan malam itu tenang, tapi di hati Hanifah sedang terjadi badai yang diam-diam tumbuh. Baiklah, katanya lirih. Kalau mereka ingin pesta, aku akan pastikan pesta itu tetap terjadi. Tapi kali ini, bukan untuk mereka tersenyum, melainkan untuk mereka belajar arti kehilangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Hanifah tersenyum kecil di tengah luka yang dalam. Senyum yang tidak lagi lembut, tapi tenang dan berbahaya. Pagi itu, langit Busan tampak abu-abu. Kabut tipis menyelimuti jendela rumah, menandakan hujan akan turun sebentar lagi. Hanifah duduk di meja makan sendirian. Di depannya, segelas susu hangat mulai kehilangan asapnya, dan roti panggang yang ia buat sudah dingin. Biasanya, Jae-min akan duduk di kursi seberang, menatap ponsel sambil menunggu sarapan. Tapi hari ini, kursi itu kosong. Pesan singkat di layar ponselnya masih terbuka. Aku rapat di kantor. Jangan hubungi aku kecuali darurat. Hanifah menatap tulisan itu lama. Tak ada ucapan selamat pagi, tak ada terima kasih. Namun ia tetap tersenyum kecil. Ia sudah tidak berharap banyak dari pesan-pesan itu. Ia menghela napas panjang, lalu membuka laptop. Hari ini ia harus menyelesaikan pelunasan pembayaran pesta di Hotel Lotte Busan. Segala detail sudah rapi, invoice, tanda tangan, jadwal pengiriman bunga, hingga nama MC dan band pengiring musik. Yang tersisa hanya satu hal, pembayaran terakhir dengan kartu kredit milik suaminya. Sekitar pukul 10, Hanifah tiba di hotel. Lobi tampak sibuk. Pegawai berlalu lalang membawa papan bunga, kain dekorasi, dan peralatan panggung. Ia menyalami manajer hotel dengan sopan, lalu menyerahkan kartu kredit berwarna perak. Silakan, gunakan kartu ini untuk pelunasan terakhir. Atas nama Park Jae-min. Kasir hotel tersenyum ramah. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah canggung. Ia menatap layar mesin pembayaran lalu kembali pada Hanifah. Maaf, Nyonya. Transaksi ditolak. Sistem kami menunjukkan batasan penggunaan dari pihak bank. Hanifah mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Ia mencoba lagi, kali ini dengan tangan sedikit bergetar. Tetap gagal. Pegawai itu menatapnya dengan wajah sopan tapi bingung. Mungkin Anda bisa menghubungi pihak bank? Atau menggunakan kartu lain? Hanifah menarik napas panjang. Baik, saya coba sebentar. Ia berjalan menjauh, menepikan diri di pojok lobi yang sepi, lalu menelpon nomor customer service bank. Setelah beberapa nada sambung, suara perempuan Korea terdengar ramah namun resmi. Untuk keamanan, kami tidak dapat memproses transaksi karena pemilik utama kartu melaporkan pembekuan sementara. Hanifah mematung. Pemilik utama, ulangnya pelan. Ya, Tuan Park Jae-min. Untuk sesaat, suara di seberang terdengar seperti gema jauh yang menyayat. Ia menutup telepon perlahan, menatap kartu di tangannya. Cahaya siang memantul di permukaannya, seolah menyorot ironi yang sedang terjadi. Kartu itu memang atas nama suaminya.
Tapi setiap bulan, cicilan dan tagihannya dibayar dari rekening pribadinya. Hanifah kembali ke meja kasir dengan wajah tenang. "Saya akan bayar dengan rekening saya pribadi," katanya lirih. Ia mengeluarkan kartu Bank Indonesia yang sudah dikonversi ke won Korea. Saldo itu hasil tabungan bertahun-tahun, sebagian dari warisan ayahnya yang dulu ia simpan dengan penuh hati-hati. Tangan pegawai itu sedikit ragu. "Jumlahnya cukup besar, Nyonya." Hanifah mengangguk. "Tidak apa-apa. Saya akan tanggung semuanya." Transaksi berjalan lancar. Begitu tanda berhasil muncul di layar, pegawai itu menatapnya kagum. "Anda benar-benar luar biasa, Nyonya. Banyak istri di sini yang tidak mau repot seperti Anda." Hanifah tersenyum samar. "Saya hanya ingin melihat semuanya berjalan baik." Namun di dalam dirinya, ada suara kecil yang berbisik. "Bukan pesta ini yang penting, tapi diriku yang harus belajar berdiri." Saat keluar dari hotel, hujan sudah turun. Gerimis halus membasahi jalanan. Hanifah berjalan perlahan menyusuri trotoar, menatap genangan air yang memantulkan wajahnya sendiri. Ada kelelahan yang tak terlihat, bukan di tubuh, tapi di hati. Ia menatap langit yang kelabu sambil menahan tangis. "Ya Allah, kalau ini memang jalan yang harus aku lewati, aku terima. Tapi jangan biarkan aku terus bodoh. Ajarkan aku melihat tanda-tanda dari MU." Angin dingin meniup lembut hijabnya. Di kejauhan, bus melintas, meninggalkan cipratan air. Hanifah melangkah menuju halte, menunggu dalam diam. Di sampingnya, dua wanita Korea berbicara sambil tertawa kecil. "Kau tahu Yerin? Dia libur kerja minggu ini. Katanya mau ke Jeju dengan seseorang. Katanya, kekasihnya yang bayar semua." "Benarkah? Wah, beruntung sekali dia. Laki-lakinya pasti kaya." Hanifah tersenyum tipis. Dunia seperti sedang mempermainkannya, atau mungkin sedang memperlihatkan kebenaran yang selama ini ditutupinya dengan harapan kosong. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju dapur. Ia menyimpan tasnya, membuka kulkas, dan menatap rak kosong di dalamnya. Satu-satunya makanan yang tersisa hanya telur dan beberapa sayuran layu. Biasanya, ia akan menelepon Jaemin untuk menanyakan apakah perlu belanja tambahan. Tapi kali ini, ia tidak ingin menghubungi siapapun. Ia memasak seadanya, duduk di meja makan, dan makan dalam diam. Setiap suapan terasa hambar. Tapi di tengah kesunyian itu, ia mulai sadar, ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam dirinya. Ketenangan yang tak lagi bergantung pada kasih orang lain. Ia menatap jendela, menatap butir hujan yang menetes satu persatu. "Selama ini aku hidup untuk mereka. Tapi mulai hari ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu Allah sedang menuntunku." Malam itu, Hanifah menulis di buku catatannya. "Jika kebaikan dipandang kelemahan, biarkan waktu yang menjawab. Aku tidak akan membalas dengan amarah, tapi dengan hasil yang tidak bisa mereka rendahkan." Ia menutup buku itu dengan tenang, lalu menatap kalender di dinding. Tanggal pesta hanya tinggal 1 hari lagi. Namun entah mengapa, kali ini Hanifah tidak lagi merasa bersemangat. Yang ia rasakan justru seolah badai besar sedang mendekat. Dan dirinya bukan lagi korban, tapi seseorang yang sedang bersiap menghadapi akhir dari segala kepura-puraan. Keesokan paginya, telepon rumah berdering. Hanifah mengangkat, suaranya masih lemah. "Halo?" Suara dari seberang terdengar terburu-buru. "Nyonya Hanifah, ini dari hotel. Kami hanya ingin mengonfirmasi kembali bahwa pesta tetap berlangsung malam ini. Tapi, ada sedikit perubahan pada tamu utama. Kami baru saja mendapat daftar baru langsung dari Tuan Jaemin." Hanifah mengerutkan dahi. "Daftar baru?" "Ya, tamu tambahan bernama Yerin." Waktu berhenti sejenak. Hujan di luar seperti ikut membeku. Hanifah menatap kosong ke arah jendela. Jantungnya berdetak pelan tapi berat. "Baik," katanya datar. "Biarkan tetap begitu. Jangan ubah apapun." Ia menutup telepon pelan, lalu tersenyum tipis. Air mata tak lagi jatuh. Yang tersisa hanya tatapan tajam dari seorang wanita yang akhirnya sadar bahwa pesta ini bukan lagi untuk merayakan ulang tahun suaminya.
Tapi untuk mengakhiri semua kebohongan yang pernah ia percayai. Fajar di Busan menyingsing lembut. Udara dingin mengalir di sela-sela jendela rumah bergaya Hanok modern yang kini sepi. Di dapur, Hanifah menyalakan teko, membuat teh hijau seperti biasa. Aroma wangi daun kering mengisi ruangan, bercampur dengan kesunyian yang tebal. Hari itu seharusnya menjadi hari yang bahagia. Hari ulang tahun suaminya. Hari pesta besar yang selama berminggu-minggu disiapkan dengan cinta dan tenaga. Tapi pagi itu, rumah mereka terasa seperti rumah orang asing. Hanifah duduk di meja makan sendirian. Kursi di seberang, tempat Jaemin biasa membaca koran, kosong. Ia menatap piring berisi nasi goreng yang baru saja ia masak. Hangat uapnya masih menari di udara. "Selamat ulang tahun, Mas," ucapnya pelan. Suaranya bergetar, lebih mirip doa daripada ucapan selamat. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya denting sendok menyentuh piring, dan suara hujan pagi yang perlahan menitik di luar. Beberapa jam kemudian, rumah itu dipenuhi kesibukan. Tim dekorasi datang lebih awal, membawa kotak-kotak berisi bunga mawar, kain satin, dan lampu gantung kecil. Ibu mertuanya, Madam Suyeon, datang dengan mantel tebal dan tatapan tajam seperti biasanya. "Hanifah, cepat periksa menu catering. Pastikan meja utama sesuai warna tema, jangan ada kesalahan." "Baik, Ibu. Dan tolong, jangan tampil terlalu sederhana malam ini. Kau istri direktur utama. Orang harus tahu posisi keluarga ini." Hanifah menunduk hormat. "Saya mengerti, Ibu." Namun di balik senyum sopan itu, hatinya kosong. Ia hanya menjalankan perintah, tanpa lagi berharap akan pujian atau rasa terima kasih. Madam Suyeon berjalan berkeliling seperti jenderal di medan perang. "Kamu tahu, semua ini untuk kehormatan keluarga. Jangan buat malu, Hanifah. Malam ini akan ada tamu dari Seoul, orang penting sekali. Aku tidak mau satupun detail rusak." Hanifah menatap wanita tua itu lama. Ada rasa iba, tapi juga lega. "Tenang saja, Ibu," katanya perlahan. "Pesta ini akan jadi yang paling berkesan." Madam Suyeon tidak menyadari makna tersembunyi di balik kalimat itu. Menjelang sore, Hanifah berdiri di depan cermin kamar. Ia mengenakan hanbok modern berwarna krem lembut dengan detail renda emas. Hijabnya ia lilit rapi mengikuti gaya Korea yang sederhana. Wajahnya tampak teduh, tapi sorot matanya berubah. Dulu, mata itu selalu mencari cinta. Sekarang, ia hanya mencari jawaban. Ia menatap pantulan dirinya, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Bismillah, semoga malam ini jadi titik akhir dari semua kepura-puraan." Sore menjelang malam, ballroom Hotel Lotte Busan bersinar megah. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan di langit-langit tinggi, musik lembut mengalun dari panggung utama. Para tamu berdatangan dengan gaun dan jas terbaik mereka. Semua orang tersenyum, menyalami Hanifah yang berdiri di depan pintu menyambut mereka. "Selamat malam, Nyonya Park. Luar biasa, dekorasinya indah sekali," puji salah satu tamu. Hanifah membalas dengan senyum sopan. "Terima kasih, semoga Anda menikmati pestanya." Namun di antara keramaian itu, matanya terus mencari satu wajah, wajah suaminya. Ia memeriksa jam tangannya. Sudah hampir jam 8 malam. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada tanda kehadiran Jaemin. Manajer hotel menghampiri. "Nyonya, apakah Tuan Park akan datang terlambat?" Hanifah tersenyum kecil. "Sepertinya iya. Tapi jangan khawatir, acara tetap dimulai sesuai rencana." Ia menatap langit-langit ballroom, di mana lampu gemerlap berkilauan seperti bintang-bintang palsu. Semua ini tampak sempurna. Tapi ia tahu, kesempurnaan malam itu hanyalah topeng dari sebuah kebohongan besar. Acara dimulai. Musik lembut berganti dengan lagu jazz pelan. Para tamu menikmati hidangan mewah, sushi, bulgogi, dan cake 3 tingkat berlapis krim. Madam Suyeon duduk di meja utama, tersenyum bangga kepada para tamunya. "Lihatlah, menantuku memang pandai. Pesta ini pasti akan membuat semua orang iri." Hanifah hanya menunduk, menatap meja makan yang penuh makanan. Di hatinya, doa berbisik lirih. "Ya Allah,
Jadikan semua ini pelajaran. Jangan biarkan hatiku keras karena sakit. Ia berdiri perlahan, meninggalkan meja utama. Di balik panggung, ia membuka ponsel. Tidak ada pesan baru dari Jaemin. Namun ada satu email dari maskapai penerbangan, dikirim pukul 18.45. Check-in confirmed. Park Jaemin Alierin flight to Jeju. Business class. Dadanya sesak. Tapi kali ini tidak ada air mata. Ia menatap layar itu lama, lalu menutup ponsel dengan tenang. Baiklah, ternyata benar. Mereka memilih pergi. Ia kembali ke ballroom, berjalan pelan melewati para tamu yang tertawa bahagia. Senyumnya tetap terpasang, tapi langkahnya seperti bayangan yang melayang di antara cahaya. Pukul 9:15, MC naik ke panggung. Hadirin yang terhormat, kita akan memulai momen utama malam ini, perayaan ulang tahun Tuan Park Jaemin. Lampu sorot mengarah ke panggung utama. Namun tidak ada siapapun yang naik. Bisik-bisik mulai terdengar. Mana suaminya? Mungkin ada urusan penting? Atau ini kejutan? Hanifah menatap mikrofon di tengah panggung. MC mulai gugup, tapi Hanifah melangkah maju dengan tenang. Ia mengambil mikrofon itu, berdiri di bawah cahaya lampu paling terang. Terima kasih semuanya sudah hadir malam ini, katanya dengan suara lembut tapi jelas. Saya mohon maaf, suami saya tidak bisa hadir karena ada urusan mendadak. Tapi izinkan saya berterima kasih atas kehadiran Anda semua. Pesta ini bukan hanya untuk ulang tahun seseorang, tapi juga untuk belajar tentang arti keikhlasan. Ruangan hening. Para tamu saling berpandangan. Madam Suyeon menatapnya tajam dari meja utama, tidak mengerti arah kalimat itu. Hanifah tersenyum tipis. Kehidupan mengajarkan kita, tidak semua pesta berakhir bahagia. Tapi setiap luka akan membawa pelajaran. Terima kasih sudah menjadi bagian dari malam yang tidak akan saya lupakan. Ia menunduk sopan, lalu menyerahkan mikrofon kembali ke MC. Musik kembali diputar, tamu-tamu bingung tapi mencoba tersenyum, dan pesta dilanjutkan seperti biasa. Namun bagi Hanifah, pesta itu sudah selesai. Ia berjalan keluar dari ballroom, menatap hujan malam yang mulai deras. Di langit yang gelap, ia berbisik pelan. Sekarang giliran aku, menyiapkan pesta yang sesungguhnya. Hanifah naik ke mobil dan menatap cermin spion. Di pantulan kaca, terlihat wajah wanita yang sama, tapi bukan lagi Hanifah yang dulu. Wajah itu kini tenang, tapi mata itu menyala dengan tekad yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia menyalakan mesin mobil, lalu berbisik pelan. Kalau mereka pikir aku bodoh, biarlah. Karena mulai hari ini, aku yang akan menulis akhir dari cerita ini. Mobil itu meluncur meninggalkan hotel, menembus hujan malam busan, menuju arah yang belum pernah ia pilih sebelumnya. Arah menuju kebebasan, dan balasan yang diam-diam telah Allah siapkan untuknya. Pagi di Busan menyambut dengan langit cerah, tapi hati Hanifah masih diselimuti mendung. Ia tidak tidur semalaman. Setelah pesta yang hampa itu berakhir, ia hanya duduk di ruang tamu, menatap cahaya lampu yang bergetar di dinding. Sekilas, rumah itu tampak damai. Tapi Hanifah tahu, damai itu palsu. Rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan museum kenangan yang membusuk. Di atas meja, ia menaruh secangkir teh yang tak tersentuh. Matanya menatap laptop di depannya. Ia membuka tabungan pribadinya, rekening yang selama ini disembunyikan dari Jaemin. Bukan karena ia tidak percaya, tapi karena dulu ayahnya pernah berkata pelan di malam menjelang pernikahannya. Nak, jangan serahkan seluruh hidupmu pada cinta. Cinta itu indah, tapi kadang bisa buta. Simpan sedikit ruang untuk berjaga. Hanifah waktu itu hanya tertawa. Ia merasa nasihat itu berlebihan. Namun pagi itu, kalimat itu terngiang jelas di telinganya, seolah ayahnya masih hidup, duduk di kursi seberang. Ia membuka folder di laptop bernama Amanat Abah. Di dalamnya ada dokumen-dokumen tua berbahasa Indonesia dan Inggris, surat wasiat, dan catatan perusahaan kecil yang dulu dijalankan ayahnya di Surabaya. Hanifah mengira bisnis itu sudah lama tutup. Tapi ketika ia membuka file paling baru, matanya membesar, tanggal pembaruannya hanya 3 bulan lalu. PT Aruna Holdings, aktif, gumamnya pelan. Ia menggulir ke bawah,
dan menemukan nama dirinya tercatat sebagai pemilik saham mayoritas. Perusahaan itu memiliki anak cabang di beberapa negara Asia, termasuk Korea Selatan. Salah satunya, perusahaan properti yang dulu menandatangani kontrak pembangunan dengan PT milik Jaemin. Tangannya gemetar. Ia memperbesar layar. Di kolom tanda tangan kontrak, tertulis jelas. CEO, Hanifah binti Abdullah. Untuk sesaat, dunia berhenti berputar. Ia menatap namanya sendiri, nama yang selama ini disembunyikan di balik bayang-bayang suaminya. Dan kini, potongan demi potongan kebenaran mulai tersusun. Jadi, selama ini, mereka memakai nama perusahaanku untuk proyek mereka sendiri. Sebuah kilas balik terlintas di benaknya, ketika Jaemin dulu datang melamar dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa dirinya sedang naik jabatan karena hasil kerja keras. Padahal, proyek itu adalah proyek yang diurus oleh perusahaan ayahnya. Ayahnya bahkan sempat berkata dengan senyum samar, "Calon suamimu itu pintar bicara. Tapi semoga juga pintar bersyukur." Waktu itu, Hanifah tidak mengerti. Kini ia paham, ayahnya sudah tahu sejak awal siapa Jaemin sebenarnya. Ia berdiri, melangkah ke jendela. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang letih tapi tegar. Rasa sakit yang dulu membuatnya lemah kini mulai berubah bentuk. Bukan lagi luka, tapi kesadaran. Aku yang menandatangani kontrak itu. Aku yang punya sahamnya. Tapi mereka memperlakukanku seperti tidak tahu apa-apa. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia melihat semua dengan jelas. Hanifah menyalakan laptop kembali, membuka akun email lama milik ayahnya. Setelah mencoba beberapa kali, ia berhasil masuk dengan kata sandi yang sama seperti dulu, tanggal lahir ibunya. Ratusan pesan lama muncul. Tapi satu email terbaru menarik perhatiannya, dikirim setahun sebelum ayahnya wafat. Judulnya, "Untukmu, Hanifah, bila kau suatu hari tersakiti." Tangannya bergetar saat membuka pesan itu. Isinya singkat tapi mengguncang hatinya. "Nak, aku tahu kamu perempuan yang kuat. Tapi jika suatu hari kamu menemukan dirimu dikhianati, ingatlah, kau bukan hanya istri seseorang, kau adalah pewaris kerja keras seorang ayah. Aku titip perusahaan ini padamu. Jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seolah kau tidak berdaya. Saat orang lain menutup pintu padamu, bukalah gerbang milikmu sendiri." Air mata Hanifah jatuh tanpa suara. Ia menggenggam kalung kecil di lehernya, peninggalan ayahnya, dan berbisik, "Abah, terima kasih. Ternyata semua sudah engkau siapkan bahkan sebelum aku tahu aku akan jatuh." Beberapa jam kemudian, Hanifah menelpon sekretaris lama ayahnya di Jakarta, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna. Suara di ujung telepon terdengar terkejut sekaligus lega. "Nyonya Hanifah? Ya Allah, saya kira Anda tidak akan pernah menghubungi kami lagi." "Saya baru tahu, Bu. Saya ingin tahu semua laporan terbaru." "Perusahaan masih berjalan, Bu. Kami tetap menjalankan amanat almarhum. Tapi selama ini, kami pikir Anda tidak tertarik mengambil alih." Hanifah menatap layar laptop, senyum kecil tersungging di bibirnya. "Sekarang saya tertarik, Bu. Dan saya ingin tahu satu hal, proyek mana saja yang melibatkan perusahaan suami saya." Siang itu, Hanifah menghabiskan waktu di ruang kerja, membaca laporan demi laporan. Semakin ia baca, semakin jelas bahwa perusahaan milik Jaemin, tempat ia dianggap istri rumah tangga yang tak tahu apa-apa, justru berdiri di atas investasi miliknya sendiri. Rasanya seperti menonton film dengan akhir yang tak terduga. Orang-orang yang merendahkannya selama ini ternyata berdiri di atas tanah yang ia wariskan. Mereka pikir aku hanya perempuan bodoh yang sibuk di dapur. Padahal dapur yang mereka makan dari hasil kerja ayahku. Ia menutup laptopnya, menarik napas panjang. Dalam dirinya kini ada dua hal yang berjalan berdampingan. Rasa sakit yang dalam, dan kekuatan yang mulai bangkit. "Baik, Jaemin. Kau ingin pesta, kan? Tapi kali ini, pestanya akan aku yang mulai." Malam harinya, ia duduk di depan jendela kamar, menatap lampu kota yang berkelip. Angin dingin bertiup dari laut, membawa aroma asin yang samar. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa,
seolah tidak ada hati yang baru saja hancur dan bangkit kembali di waktu yang sama. Hanifah menulis pesan di ponselnya. Pesan itu pendek, tapi bermakna dalam. Ia kirimkan ke nomor sekretaris suaminya. Sampaikan pada Tuan Park. Pesta telah berakhir. Sekarang giliran saya mengurus yang tertinggal. Ia menatap layar itu lama, lalu mematikan ponselnya. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya ketenangan yang dingin, seperti malam musim dingin yang menyelimuti Busan. Hanifah tahu, badai yang sebenarnya baru akan dimulai. Dan kali ini, bukan dia yang akan tenggelam di dalamnya. Langit sore di Busan tampak tenang. Tapi di dalam rumah yang dulu penuh cinta, ketenangan itu hanya ilusi. Hanifah duduk di ruang kerja Jaemin, ruangan yang selama ini tak pernah boleh ia masuki tanpa izin. Di meja besar itu masih berserakan berkas-berkas proyek, segelas kopi dingin, dan pena mahal yang tergeletak di atas kontrak setengah terbuka. Ia duduk diam, jari-jarinya menyentuh permukaan meja itu dengan perlahan, seperti seseorang yang sedang menghapus jejak masa lalu. Di depannya, laptop suaminya masih menyala, tanpa kata sandi baru. Ia tahu, Tuhan sedang membuka jalan. Dengan hati-hati, ia membuka folder keuangan. File demi file terbuka, memunculkan tabel transaksi, catatan investasi, dan laporan pengiriman dana. Beberapa baris di layar membuat matanya menyipit. Nomor rekening yang tercantum, sama persis dengan rekening pribadi yang digunakan perusahaan ayahnya dulu. Jadi selama ini, dia memindahkan uang perusahaan ke rekening pribadinya. Suara Hanifah pelan, nyaris seperti gumaman doa. Ia menatap layar itu lama, sebelum akhirnya mengeluarkan flash disk kecil dari sakunya. Perangkat itu kecil, tapi isinya akan mengubah segalanya. Ia menyalin seluruh data ke dalamnya, satu persatu, tanpa tergesa-gesa. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya ketenangan yang menakutkan. Malam itu, ia duduk di balkon lantai 2, mengenakan sweater hangat dan memandangi langit malam. Lampu-lampu kota berkelip lembut di kejauhan. Di tangannya, segelas teh madu beruap pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan keheningan yang menenangkan, bukan menyakitkan. Ia sadar, balas dendam yang terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang tenang. Dan malam itu, ia mulai menyusun langkahnya. Hanifah membuka laptop barunya, bukan milik suaminya, tapi miliknya sendiri yang tersambung langsung ke sistem perusahaan ayahnya. Ia menghubungi Bu Ratna lewat panggilan video. Wajah wanita parubaya itu muncul, tampak gugup sekaligus kagum. Bu Hanifah, kami sudah memeriksa seluruh dokumen. Benar, nama Anda tercatat sebagai pemilik sah. Anda berhak penuh atas semua aset perusahaan, termasuk cabang di Korea. Berarti saya bisa menarik investasi dari PT Park Development? Sepenuhnya bisa, Bu. Dan jika Anda mau, kami juga bisa mengirimkan surat resmi untuk memblokir akses mereka mulai besok. Hanifah menatap layar dengan sorot mata yang mantap. Kirim malam ini. Saya ingin mereka belajar arti kehilangan. Bu Ratna menelan ludah, tapi mengangguk pelan. Baik, Nyonya. Amanat Anda akan kami jalankan. Begitu panggilan berakhir, Hanifah menutup laptopnya dan menatap cermin di hadapannya. Refleksi di kaca memperlihatkan wajah wanita yang sama, tapi auranya berbeda. Dulu ia menangis dalam diam, sekarang ia diam untuk mengatur langkah. Pagi berikutnya, Hanifah bangun lebih awal. Ia membuat sarapan sederhana, roti panggang dan kopi hitam. Di meja, ponselnya terus bergetar. Notifikasi masuk dari asisten suaminya, sekretaris, hingga pihak hotel. Ia tidak menjawab satupun. Semuanya kini tidak penting. Namun satu panggilan membuatnya berhenti meneguk kopi. Jaemin. Hanifah menatap layar itu lama, sebelum akhirnya mengangkat dengan nada datar. Ya? Kenapa kau tidak menjawab teleponku semalam? Aku sudah jelaskan, aku ada urusan penting di Jeju. Dengan Yerin. Suara Hanifah pelan, tapi nadanya tajam dan menembus seperti pisau dingin. Ada jeda panjang di seberang. Kau salah paham. Hanifah tersenyum tipis. Tidak. Aku hanya baru tahu, ternyata suamiku pandai berbohong. Hanifah, tolong jangan mulai drama. Aku lelah.
Aku juga, jawabnya cepat. Tapi bedanya, aku lelah mempertahankan sesuatu yang tidak layak dipertahankan. Suara di telepon meninggi. Jangan bicara seperti itu. Kau pikir tanpa aku kau bisa hidup di sini? Semua yang kau miliki sekarang karena aku. Hanifah menatap keluar jendela, melihat sinar matahari menembus tirai tipis. Salah, Jaemin. Semuanya justru karena aku. Dan mulai hari ini, kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan semuanya, tanpa aku perlu menyentuhmu sedikitpun. Telepon terputus. Ia menaruh ponsel di meja, tanpa ekspresi. Tidak ada air mata kali ini, hanya keheningan yang dalam, seperti badai yang menunggu untuk turun. Beberapa jam kemudian, pesan masuk dari Bu Ratna. Semua akses finansial Tuan Park telah diblokir. Surat resmi juga sudah dikirim ke pihak bank dan investor. Hanifah menatap pesan itu lama, lalu tersenyum kecil. Ia tidak menarik kegirangan, tidak tertawa, tidak menangis. Ia hanya menutup mata dan berbisik lirih. Alhamdulillah, akhirnya adil juga. Ia tahu, beberapa jam dari sekarang, suaminya akan kebingungan. Kartu kreditnya tidak akan berfungsi. Akun banknya tidak bisa diakses. Proyek besar yang ia banggakan akan dibekukan karena pelanggaran kontrak. Dan Hanifah? Ia hanya akan duduk tenang di teras rumah, menyeduh teh hangat sambil membaca buku, seolah tidak terjadi apa-apa. Menjelang sore, pesan dari Yerin masuk ke ponsel Hanifah, singkat dan sinis. Kau pikir dengan uangmu kau bisa menang? Kau tetap saja wanita bodoh yang ditinggalkan. Hanifah menatap pesan itu tanpa marah. Ia hanya mengetik balasan pendek. Aku memang ditinggalkan. Tapi kau akan tahu sebentar lagi, siapa yang benar-benar kehilangan. Ia menutup ponsel, menatap matahari yang perlahan turun di balik bukit. Warna jingga senja memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan siluet dirinya, tegak, tenang, dan berwibawa. Malam tiba. Busan kembali tenang, tapi dari kejauhan, ponselnya terus bergetar tanpa henti. Notifikasi masuk dari kantor suaminya. Laporan proyek tertunda, investor menarik dana, media mulai mencium kabar tentang kebocoran kontrak. Hanifah mematikan semua notifikasi. Ia tidak ingin melihat kekacauan yang ia ciptakan, karena baginya, itu bukan balas dendam, tapi keadilan yang menata ulang keseimbangan. Ia menatap langit malam dan tersenyum. Ya Allah, aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin menegakkan yang benar. Jika aku salah, maka bimbing aku. Tapi jika ini jalan MU, kuatkan aku untuk tetap tenang. Suara angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang menyentuh pipinya. Di saat itulah, Hanifah sadar, ia tidak lagi takut kehilangan. Karena orang yang paling kuat bukan yang membalas dengan marah, tapi yang mampu membalas dengan diam dan keanggunan. Dan di malam yang hening itu, ia menutup laptop, menulis satu kalimat di buku catatannya. Besok, aku akan mulai hidup yang baru, bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai diriku sendiri. Pagi di Busan terasa berbeda. Udara dingin berembus lembut, membawa aroma laut yang samar. Tapi suasana di rumah Park Jaemin kini jauh dari tenang. Telepon berdering nyaring tanpa henti, pintu kamar dibanting, dan langkah-langkah panik terdengar di seluruh ruangan. Madam Suyeon berdiri di ruang tamu, masih mengenakan piyama sutra mahalnya. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan tangannya bergetar memegang ponsel. Kenapa semua rekening tidak bisa diakses? Kenapa kartu kita ditolak di bank tadi pagi? Jaemin, jelaskan ini padaku. Jaemin, yang baru pulang dari Jeju malam sebelumnya, duduk di sofa dengan wajah tegang. Di depannya, laptop terbuka menampilkan notifikasi dari bank dan surat elektronik dari para investor. Akun dibekukan sementara karena pelanggaran hak kepemilikan. Ia menatap layar itu seperti orang yang kehilangan arah. Aku juga tidak tahu, Eoma. Semua akses ditutup. Bahkan proyek utama kita dibatalkan sepihak oleh Aruna Holdings. Aruna Holdings. Madam Suyeon mengerutkan dahi. Bukankah itu perusahaan yang kerjasama denganmu? Siapa yang berani memblokir kalian? Jaemin tidak menjawab. Matanya perlahan menatap surat digital yang baru saja masuk. Pengirimnya,
CEO Hanifah binti Abdullah. Judulnya singkat, tapi seperti petir di siang bolong. Pemberitahuan resmi, pembekuan dana dan pemutusan kerjasama. Tangannya bergetar saat membuka email itu. Isinya formal, tapi setiap kata terasa seperti peluru yang menembus harga dirinya. Sehubungan dengan penyalahgunaan dana perusahaan dan pelanggaran etika kerja, PT Aruna Holdings memberhentikan seluruh proyek yang melibatkan PT Park Development. Mulai hari ini, semua akses keuangan dan fasilitas akan ditarik kembali. Hormat kami, Hanifah binti Abdullah, CEO. Nama itu menari di layar dengan huruf-huruf tajam, dingin, dan elegan. Nama yang selama ini mereka pandang rendah. Nama yang mereka kira tak berarti. Nama yang kini berdiri di atas mereka. Madam Su Yeon merebut laptop itu, membaca cepat, lalu menatap putranya dengan mata terbelalak. Hanifah? Istrimu sendiri yang menandatangani ini? Kau biarkan dia menguasai perusahaan? Apa yang kau lakukan, bodoh? Jaemin membanting laptopnya ke meja. Aku tidak tahu, Eoma. Aku tidak pernah tahu dia punya akses sejauh ini. Semua nama dan saham sudah aku atur, aku pastikan dia hanya istri biasa. Madam Su Yeon menatap anaknya dengan wajah penuh amarah dan ketakutan. Kau pikir perempuan itu polos? Dia diam bukan berarti bodoh. Dia menyusun semua ini saat kau sibuk berlibur dengan wanita murahan itu. Suara bentakan itu menggema di seluruh rumah. Jaemin terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan kesombongan. Semua yang dulu membuatnya merasa berkuasa kini, runtuh seperti pasir disapu ombak. Sementara itu, di tempat lain, Hanifah sedang duduk di taman kota dekat Sungai Nakdong. Ia mengenakan mantel panjang berwarna krem, rambutnya terselip rapi di balik hijab hitamnya. Tangannya memegang cangkir kopi hangat, dan di wajahnya tersungging senyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi ketenangan. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama di layar, Jaemin. Ia tidak langsung menjawab. Ia membiarkan panggilan itu berdering hingga berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, panggilan masuk lagi. Kali ini disertai pesan suara. Dengan nada terisak, Jaemin berkata, Hanifah, kumohon, jangan lakukan ini. Aku kehilangan semuanya. Para investor menarik diri, sahamku jatuh, dan ibu sakit karena stres. Tolong, Hanifah, kita bisa bicara. Hanifah menatap layar itu lama. Lalu ia menutup mata, menarik napas dalam, dan menekan tombol hapus pesan. Kau tidak kehilangan apapun, Jaemin, gumamnya lirih. Kau hanya sedang dipaksa merasakan apa yang dulu aku rasakan. Di rumah, Madam Su Yeon terduduk di kursi, memegangi dadanya. Tidak mungkin. Semua ini tidak mungkin. Bagaimana bisa perusahaan kita bangkrut dalam satu malam? Jaemin berjalan mondar-mandir, matanya merah, rambutnya berantakan. Investor menarik diri, aset dibekukan, bahkan rumah ini atas nama Hanifah. Aku baru sadar semalam, semua dokumen legal dia yang tanda tangani. Aku kehilangan segalanya. Kau bilang dulu dia hanya wanita kampung. Sekarang kau yang jadi pengemis di rumah sendiri. Bentakan Madam Su Yeon membuat suasana semakin tegang. Jaemin menatap ibunya dengan pandangan kosong. Eoma, aku tidak tahu harus apa. Kau tahu harus apa? Jawab ibunya dengan mata berkaca-kaca. Datangi dia. Minta maaf. Mungkin dia masih punya hati. Tapi Hanifah tidak lagi bisa disentuh dengan air mata palsu. Ia sudah melewati titik di mana maaf hanya jadi alat untuk dimanfaatkan. Malamnya, Hanifah menerima satu email dari pengacara keluarganya. Isinya singkat. Selamat, Ibu Hanifah. Seluruh aset yang dulu atas nama keluarga Park kini kembali menjadi milik Anda secara sah. Ia menatap layar itu lama. Ada rasa puas, tapi juga sedih yang samar. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena menyadari, cinta yang dulu ia perjuangkan ternyata tak pernah benar-benar ada. Ia menutup laptop dan menatap keluar jendela. Langit malam busan berkilau tenang. Mereka pikir aku ingin membalas. Padahal aku hanya ingin mereka belajar. Aku hanya ingin mereka tahu, tidak ada yang lebih berbahaya dari doa seorang wanita yang tersakiti tapi tidak berhenti bersabar.
Beberapa hari kemudian, Jaemin datang ke rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Hanifah membukakan pintu tanpa ekspresi. "Hanifah, kumohon, dengarkan aku. Aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Tapi aku siap memperbaikinya." Hanifah menatapnya dengan tatapan datar. "Kau ingin memperbaiki? Apa yang ingin kau perbaiki, Jaemin? Cinta yang kau hancurkan, atau nama yang kau nodai?" "Aku hanya ingin kita mulai lagi." Hanifah menggeleng pelan. "Tidak ada kita lagi, Jaemin. Kau memutusnya sendiri waktu kau memilih Yerin. Sekarang pergilah. Rumah ini bukan milikmu. Tapi aku tidak punya tempat tinggal." Hanifah menatapnya lama, lalu berkata tenang. "Kau masih punya doa, bukan? Dulu aku juga hanya punya itu." Begitu pintu tertutup, Hanifah menatap langit malam yang mulai berwarna ungu. Di hatinya, tidak ada dendam. Yang tersisa hanya syukur, karena akhirnya ia bisa berdiri tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ia melangkah ke dalam rumah, menatap meja kerja yang kini kosong, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, Engkau adil. Aku tak perlu membalas, karena Engkau sudah menulis akhir cerita ini dengan sempurna." Cahaya lembut dari lampu kamar menyinari wajahnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa takut. Hanifah telah berubah, dari wanita yang diremehkan menjadi simbol keteguhan. Dan di malam yang hening itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas.